Teman-teman yang tadi di kimia anorganik, saya akan memaparkan ulang ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak bosan karena tadi belum saya sampaikan ke teman-teman yang mengambil makul kimia analitik yang kimia anorganiknya dengan Bu Alia. Baik, saya tampilkan slide saya yang mempesona. Mana slide saya delete karena namanya sama ya, kimia anorganik. Oke, yang tadi sudah mendapatkan, mudah-mudahan nggak bosan, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan semakin yakin, semakin mantap, dan semakin paham ya. Baik, ini gimana urung tak ganti. Baik, selamat datang di praktikum kimia analitik ya. Jadi praktikum ini sebenarnya dilaksanakan oleh saya dan Pak Didin, tapi nggak apa-apa. Saya coba langsung ekskurs saja biar tidak terlalu berlarut. Ya, karena ini sudah tengah semester. Baik, ini aturan-aturan yang harus kita ketahui saat memasuki ruang laboratorium. Jadi nanti praktikumnya ada yang luring juga, sehingga saya perlu sampaikan hal ini. Pertama, untuk praktikum ini tidak hanya untuk kalian ya, juga kepada para asisten. Ya, yang pertama adalah saya sampaikan ini penting, safety first ya. Ini harus disampaikan yang di paling awal, yaitu hukum kekekalan kesehatan. Ini karang-karangannya saya saja, mudah-mudahan teman-teman berkenan. Artinya apa? Sebelum dan setelah memasuki lab, semuanya sehat-sehat saja, tidak ada yang kurang suatu apapun. Ya, Aziza ketika masuk lab kondisinya sehat, hidungnya utuh, keluar ya sehat, hidungnya utuh. Itu ya, nggak ada yang kurang suatu apapun. Amin. Wah Pak, nakut-nakutin nggak nakut-nakutin, cuman kita melakukan beberapa tindakan preventif karena kita tidak tahu yang di lab itu akan seperti apa. Tapi kalau nggak ke lab, anak kimia nggak pernah ke lab. Itu ibarat orang itu belajar tata boga tapi nggak pernah masak, hanya teorinya saja. Ya, belajar bengkel tapi nggak pernah bongkar motor, hanya belajar busi adalah, starter adalah. Ya, bagaimana menyalakan motor dengan di starter dulu, grang greng grang greng grang greng. Ketika praktek nggak bisa. Ya, inilah pentingnya belajar di ruang laboratorium. Baik, pada 4 bagian ini, 4 gambar ini, yang pakai kacamata, yang brewokan, kemudian yang bajunya kebalik, dan yang putri ini, yang benar adalah yang paling kiri. Ya, kenapa? Karena jas labnya sesuai, nggak kebesaran. Ya, yang kedua ini apa? Yang bagian brewokan ini, dia selain pakai kaos, celana pendek, nggak pakai sepatu, pokoknya ini paling rebel lah, ya, nggak dikancingkan. Kok bisa? Ya, karena harusnya dikancingkan. Kenapa kok dikancingkan? Karena kalau bahan kimia nyiprat, ya, itu kenanya ke jas lab. Pakan itu sama-sama kain, ya, tapi jas lab tidak akan digunakan ketika kamu makan. Tetapi jas bagian pakaian bagian dalam ini akan digunakan ketika kalian makan. Paham ya? Nah, kemudian dia juga nggak pakai sepatu, ini paling rebel, dia nggak pakai sepatu. Kalau kecipratan atau tersiram bahan kimia, apa yang terjadi pada kakinya? Ya, kita nggak tahu. Kalau kenanya aquades nggak masalah. Kenanya asam sulfat, nah berbahaya. Asam nitrat berbahaya. Ya, terkenanya fenol, wah lukanya menjadi luka permanen. Ya, oleh karena itu harus menggunakan sepatu yang tertutup. Pak, kalau nggak pakai sepatu tertutup, kita suruh pulang. Kamu nggak boleh praktikum. Cari sepatu yang tertutup. Ini tolong perhatikan ya, masuk ke lab, itu kalau sepatunya nggak tertutup, disuruh pulang. Ya, sepatunya ada lubang-lubangnya. Sepatu cewek kan ada yang lubang-lubangnya itu loh. Ngerti ya maksud saya? Saya tampilkan mungkin ya di sepatu eh, cewek. Misalnya
ada yang sepatu cewek yang seperti ini. Nah, misalnya, ini kan ada lubang-lubangnya dan ini kain. Atau sepatunya, kalau ini sebenarnya mending daripada sepatu cewek yang berlubang. Nah, seperti ini. Nah, kadang cewek suka memakai sepatu yang kayak gini. Ya, berlubang-lubang seperti ini. Nggak boleh. Pakai sepatu yang normal-normal aja. Ya, Pak, nggak modis, Pak. Pakai high heels. Nggak boleh. Kenapa? Nah, kesandung piye. Nah, sepatu kayak gini. Ini nggak boleh. Paham ya? Seperti ini. Oh, nggak boleh. Disuruh pulang kalian. Nggak boleh praktikum. Nah, paham ya? Nggak pakai kaos kaki. Suruh pulang. Nanti dicek kaos kakinya. Ini lengannya diikat. Dilipat kayak gini. Bukan diikat. Dilipat. Nah, nggak boleh. Suruh pakai yang proper. Bahkan jas lab itu yang ada kancingnya kalau bisa. Ya, pada ujung tangan lengan itu ada yang bisa dikancingkan atau karet ya. Jadi rapat gitu ya. Tidak seperti baju koko. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait jas lab? Ya. Jangan pakai celana pendek. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini kebalik. Jangan ya, pakai baju yang benar. Kemudian jangan yang kedodoran, pakai yang fit, yang pas gitu ya. Kenapa kedodoran sama kebalik? Kalau kedua ini nggak nyaman, ya nanti kalau kedodoran itu kita nggak bisa ngontrol, nggak nyaman dengan bajunya sehingga gerakan kita kaku. Ketika nge-lab gerakan kaku itu bisa mengganggu kinerja saat melaksanakan praktikum. Kalau bagi Putri ini sudah benar nih rambutnya diikat ya. Kalau pakai kerudung, kerudungnya dimasukkan ke jas lab. Ya, kalau nggak memenuhi yang pada bagian kiri ini akan kita suruh pulang atau suruh melengkapi dulu hingga batas waktu tertentu. Kemudian menggunakan masker, sarung tangan, tolong diperhatikan ini wajib, kaos kaki, bawa pipet tetes. Ya. Kemudian dilarang menggunakan kaos dan pakaian celana ketat. Ya, karena ini aturan UIN. Berikutnya disiplin datang tepat waktu ya. Mundur maksimal 10 menit. Kalau kita praktikum 8, pukul 8 rencananya berarti maksimal 8.10. Setelah itu nggak boleh masuk sama sekali. Waktu Indonesia bagian lab, bukan waktu Indonesia bagian HP-mu atau jam tanganmu. Tetapi kita menggunakan standar yang sama yaitu jam di lab. Paling gampang gimana? Datang 30 menit sebelumnya. Nggak keburu-buru. Misalnya alatnya kurang, alatnya kurang. Misalnya jasnya kurang atau sarung tangannya lupa, bisa mencari itu ya. Nanti terkait koordinasi sarung tangan dan lain-lain sebagainya silakan atur sendiri. Kemudian inhal nggak ada, tidak berlaku. Kemudian syarat masuk untuk mengikuti praktikum adalah laporan sementara praktikum dan laporan ya hanya laporan sementara. Ya. Karena laporan akhir kan mesti online yang selain itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Inhal nggak ada ya. Ini inhal ini hanya ketika kondisinya luring. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan Mbak Muti. Kita berarti harus punya pipet tetes ya, Pak? Sorry? Pipet tetes kita harus punya sendiri-sendiri ya? Iya, pipet tetes. Dan nggak grimpel loh Mbak, utuh. Ya, ini kenapa? Jadi kalau mau mipet-mipet tidak menggunakan, karena pipet tetes itu adalah alat yang sering rusak. Mudah pecah, sehingga teman-teman bawa sendiri. Harganya murah kok Mbak, 1.000 paling. Cuman repotnya kadang kalau lupa aja sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belinya di mana, Pak? Di apotik banyak. Di Kopma kemarin ada, Pak. Nah, Kopma ada. Atau teman-teman patungan aja, nggak apa-apa. Nanti yang bawa satu orang. Belinya di alat bahan yang jual alat bahan kimia dekat UGM itu ada. Namanya apa ya, saya lupa. Cari aja toko alat bahan kimia di Jogja. Banyak.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sarung tangan saya rasa kalian bisa mencarinya ya. Masker apalagi saat ini. Wah, wajib pakai masker. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Nadia. Itu kalau apa namanya, Just Lab-nya belum ada namanya itu boleh nggak masuk ke Boleh, lab-nya, Pak? nggak apa-apa. Ya, yang penting Just Lab. Warnanya kalau bisa samalah putih. Gitu ya, Mbak Nadia. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Mbak Cindy, silakan. Ya. Untuk jenis maskernya itu misal pakai dakpil atau yang itu apakah diatur harus yang seperti itu atau gimana, Pak? Bebas. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Pak izin bertanya Pak, Silakan Hendra. kalau untuk celana jeans boleh nggak Pak? Celana jeans nggak apa-apa, tapi tidak ketat. Baik Pak. Ya, kamu kuliah pakai celana jeans nggak apa-apa kan? Tapi kalau biasanya di tarbiyah nggak boleh itu celana jeans, tapi nggak apa-apa lah. Karena di lab itu pakai celana jeans nggak masalah. Oke, selainnya itu ada yang mau ditanyakan? Kalau pakai rok jangan yang kedodoran ya. Ini mbak-mbak, tolong diperhatikan. Ini mbak-mbak itu kadang yang uri gitu ya, pakainya kaos. Karena pakai kerudung kan nggak kelihatan gitu ya. Silakan ada yang lain. Rok kedodoran itu maksudnya gimana ya, Pak? Roknya itu besar, kan kadang ada yang suka roknya besar. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngontrol, apalagi roknya menjulur ke bawah, bisa ke injak-injak, itu bahaya gitu loh. Oke, Pak. Ya, ada yang suka kayak gitu soalnya. Silakan ada yang lain. Jadi inhale nggak ada ya, itu ditiadakan karena pandemi. Oh ya, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, bukan sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa praktikum ini adalah hak untuk teman-teman. Kalau nggak mau menggunakan hak itu nggak apa-apa. Karena apa? Bisa jadi teman-teman di rumah, bisa jadi karena khawatir tertular virus atau seperti apapun itu. Jadi untuk di masa pandemi praktikum itu adalah pilihan. Oleh karena itu 55 mahasiswa ini bisa jadi nggak akan semuanya ikut ya. Silahkan kalau nggak ikut, tapi beritahukan ke saya, Pak, saya nggak bisa ikut praktikum selama pandemi ini. Ya, tapi seperti tadi saya sampaikan, kalian itu kuliah di bengkel tapi nggak pernah bongkar motor jadinya. Ya. Nah, kalau nggak bisa ikut karena sakit, silahkan kalau bisa tukeran segera sama temannya. Misalnya ini saya masih isoman nih, tukeran sama temannya. Ya, tolong beritahu. Saya ingin ikut Pak, tapi ini kondisinya nggak fit. Sebelum tidak diperbolehkan gini, sebelum kita praktikum mungkin akan 3 mingguan, ya sekitar 3 minggu. Nah selama 3 minggu itu kalau mau tukeran silahkan, ya. Tapi tolong beritahu saya. Ini agak fleksibel ini. Pak kok cuma 3 minggu kan kita praktikumnya 4, dari 4 itu yang akan dipraktikumkan cuma 1. Tidak semuanya akan dipraktikumkan. Kenapa? Karena nggak cukup ruangnya. Dan saya bahkan hingga hari ini juga berdoalah mudah-mudahan dalam waktu 3 minggu ketika kalian praktikum tidak ada larangan untuk offline, masih bisa online. Itu yang wis bismillah, mudah-mudahan bisa offline, tidak harus online. Karena apa? Kalau misalnya satu kelompok sudah offline, minggu depannya nggak boleh offline karena kasus Omikron meningkat, repot juga. Kita akan kesulitan, itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Oke, ini praktikum yang akan kita laksanakan, baik daring ataupun luring. Yang pertama adalah asistensi hari ini, yang kedua adalah identifikasi dan analisis kation, yang ketiga asidi alkali, keempat argento, kelima adalah menentukan air hidrat dalam CuSO4 X H2O. Ya. Harusnya nulis CuSO4 kurang ini ya, nulis. Kurang sip. Oke, tapi yang akan kita offline kan kemungkinan asidi alkali atau argento di antara dua ini. Pak, kenapa nggak identifikasi dan analisis kation? Ini praktikum yang simple, kalian cuma netes-neteskan aja. Kalau asidi alkali bagaimana kalian memegang buret, memegang Erlenmeyer dan lain-lain sebagainya, menghitung, ini lebih rumit. Yang 5, kenapa nggak dilakukan? Karena ini simple, cuma nimbang setelah itu dipanaskan. Ya, jadi di antara dua ini, Pak, di antara dua ini tuh yang mana kita tunggu? Karena di ruang saat ini sedang kita ajukan praktikum utamanya adalah asidi alkali, yang kedua argento. Kita tunggu terkait praktikumnya bahannya yang tersedia yang mana. Pak, kok yang tersedia? Karena kalau nggak tersedia kita harus inden dan nunggu. Nunggunya nggak besok minggu depan datang. Bisa lebih dari sebulan. Nah, selak online meneh repot. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mengenal mbak-mbak asisten di kimia analitik ini. Yang tadi Anor sudah tahu nih. Nah, ada Mbak Hila, ada Mbak Dew, Mbak Ika, Mbak Imel, dan Mbak Nani. Silakan bisa memperkenalkan diri. Mbak Hila dulu, silakan Mbak. Baik, halo, terima kasih Pak Zam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Mahilatul Saadah. Biasanya dipanggil Hila. Saya dari Pendidikan Kimia 2018. Salam kenal semuanya. Ya, salam Salam kenal. kenal, Mbak. Salam kenal, Mbak. Nah, nomor HP-nya tolong dicatat. Nanti grup admin grup kimia analitik bisa ditambahkan di grup. Ya. Kemudian ada Mbak Dewi Vitama Pusvitasari. Nah, ini Mbak Dewi, silakan. Ya, Dipanggil halo, video. Ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dewi Pitama. Seperti yang Pak Zam tadi bilang, panggilnya cukup Mbak Bideu aja atau Kak Bideu. Angkatannya sama kayak Mbak Hila. Angkatan 2018. Terima kasih. Sama-sama. Baik, nomornya ya dicatat. Mbak Email, silakan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ika Email Dasari, tapi kalian bisa panggil saya Email. Kayak nomornya bisa dihubungi di layar ya, tertera di situ. Terus saya juga pendidikan kimia 18. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Mbak Nani, silakan. Saya Nani Arum Pratiwi, bisa dipanggil Kak Nani tadi atau Mbak Nani. Nomornya juga tertera. Saya juga dari Tekim Angkatan 18. Oke, terima kasih Mbak Nani. Sudah ya, sudah kenal satu sama lain. Saya izin menyampaikan ini nanti saja dulu ya. Saya akan geser ke Excel-nya. Oke. Baik, untuk praktikum kimia analitik ya, akan saya bagi kelompok berdasarkan asisten. Jadi Mbak Hila, Mbak Bideu, Email, dan Nani akan menjadi asisten untuk praktikum semua praktikum ya. Praktikumnya identifikasi dan analisis kation, asidi alkali, argento, dan penentuan air hidrat dalam CuSO4. Ya. Jadi Mbak Asrifatur Rofinga hingga Mbak Syarafina nanti dengan Mbak Hila untuk P1, P3 dan P4 ya. P2-nya gimana, Pak? Akan kita atur ulang ya. Karena ternyata info terakhir bahwa bisa di lab itu maksimal 9 orang. Ya, jadi ini harus saya bagi lagi nih. Nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Intinya teman-teman nggak usah mikir asistennya siapa. Sebentar, airnya penuh.
Oke, yang untuk offline ya teman-teman nggak usah khawatir. Pokoknya kalian menyiapkan praktikum sebaik mungkin, tetapi untuk online Mbak Asrifatur Rofinga hingga Mbak Syarafina nanti dengan Mbak Hila, kemudian Mbak Sulis hingga Mbak Legendaria dengan Mbak Bideu, Mbak Salsabila hingga Mbak Intan dengan Mbak Email, dan terakhir Mbak Setri hingga Mbak Indria dengan Mbak Nani. Ya. Jadi praktikumnya hari ini adalah asistensi, praktikum minggu depan adalah P1 untuk kelompoknya Mbak Hila. Kelompoknya Mbak Bideu juga sama P1, kelompoknya Mbak Email P1. Kelompoknya Nani gimana? Bisa jadi P1, kalau memungkinkan P2. Teman-teman yang untuk kelompoknya Mbak Nani siapkan laporan sementaranya 2 ya. Kok bisa Pak? Gini, kalau minggu depan ternyata belum bisa luring, teman-teman akan langsung melaksanakan P1. P1 itu apa? Praktikum yang pertama ya. Mohon dipahami P1. Ya. Atau siapkan saja paling aman semua laporan sementaranya P1 hingga P4. Wis paling aman. Nanti contoh laporan sementaranya akan diberikan ya, akan kita bagikan. Tentunya akan kita paparkan juga. Jadi P1, P2, P3, P4. Intinya apa? Kalau P1 minggu depan ternyata tiba-tiba di tanggal 25 Maret harus online. Ya, teman-teman akan melaksanakan P3, bukan P2. Akan melaksanakan P3. Kok masih online? Kelompok berikutnya nanti melaksanakannya yang kelompoknya Mbak Bideu karena sudah P3, P4. Kenapa? Jadi kalau sudah ada offline bisa fokus ke offline gitu loh. Ya, kalau ternyata belum bisa offline ya udah online dulu. Kalau hingga akhir ternyata online semua ya sudah, kita online. Ya. Sebenarnya kalau online itu bukan praktikum sih teman-teman, karena psikomotoriknya nggak muncul, tetapi lebih pada pemaparan. Jadi teman-teman harus berimajinasi dan membayangkan kondisi di lab itu seperti apa. Begitu nggih? Baik, ada yang mau ditanyakan? Ini saya catat di sini. Ini berarti P2. P2. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti asisten akan menyiapkan data praktikumnya untuk online dan menjelaskan pengolahan hasilnya dan memaparkan tentunya tahapan praktikumnya seperti apa. Ya. Kalau teman-teman bingung, wah penjelasannya Mbak Hila nggak jelas, enak penjelasannya Mbak Nani, silakan. Nanti setiap praktikum kalian direkam saja, bisa dibagikan ke kelompok yang lain. Ya, jadi mendapatkan info penjelasan dari Mbak Nani, Mbak Hila, Mbak Bideu, dan Mbak Email. Ya, nggak usah khawatir. Ini kita bagi itu jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih mudah untuk menjelaskannya. Kalau praktikum itu memang idealnya cuma 3 orang. Gitu ya. Kalau luring. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu di sini. Nanti di laporan sementara, teman-teman diminta untuk tulis tangan, ya bukan diketik. Ini syarat untuk mengikuti praktikum berikutnya, yaitu yang ditulis identitas, nama nimprodi, judul tujuan, langkah kerja, alat bahan. Alatnya digambar dan bahannya dicantumkan MSDS-nya. Material Safety Data Sheet. Ya, kemudian tabel pengamatan. Tabel pengamatannya kan belum ada isinya, Pak. Nggak apa-apa, kosong. Jadi ketika kalian mendengarkan penjelasan dari Mbak Nani, oh ini warnanya berubah menjadi kuning, nanti ditulis, oh kuning, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti langkah kerjanya menggunakan diagram blok, ya. Dan hasilnya ini tabel pengamatannya, ada nomor, ada langkah kerja dan pengamatan. Nggak usah khawatir, nanti akan dibagikan untuk template-nya. Kemudian laporan akhir, ya, diketik maksimal 6 halaman, ya, soft file ke asisten atau nanti saya bagikan
Google Drive, Google Form. Nanti teman-teman bisa mengupload di Google Form itu. Nanti teman-teman asisten akan bisa mengakses. Ya, penilaiannya judul tujuan itu 5, dasar teori 20, alat bahan 5, langkah kerja 10, hasil 15, pembahasan 35, kesimpulan 5, referensi 5. Sebentar. Saya bagikan seperti yang ini aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya ya silakan. Ya, silakan. Untuk laporan sementara kan ditulis, nah itu nanti ada ketentuan kertasnya nggak, misalkan kertas HVS atau folio dengan apa gitu, Pak? Baik, HVS A4. Ya, HVS A4 itu aja. Sebenarnya kalau mau pakai folio juga nggak masalah, karena kalian difoto juga. Mungkin HVS yang bukan bergaris, ya. Yang bukan bergaris ya, paham maksud saya. HVS atau folio nggak apa-apa wis, gitu aja. Karena itu juga difoto, ya, di scan. Tapi tolong scan yang baik ya Mbak. Jangan scan atau foto seadanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah menjawab Mbak Faiz? Nggih, Pak, sampun. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian, apa yang akan dinilai? Laporan sementara itu memiliki bobot 10 dari total 100, pretest itu 20, teman-teman akan di pretest dulu. Kemudian laporan resmi itu 70, kalau daring, dan 30 kalau luring. Ya. Nah, pelaksanaan praktikum karena ada luringnya, ya, jadi 40 komposisi nilainya. Saya mau ditanyakan, teman-teman nggak usah mikir ini wes kalau bingung. Intinya praktikum sebaik mungkin saja. Ini saya hapuskan aja karena hasil pembahasannya ikut yang kita sampaikan di PPT tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, minta tolong kalaupun praktikum atau laporan akhirnya itu diketik, tolong saya percaya teman-teman akan jujur dan mengerjakan sendiri. Nggak copy paste dari temannya. Ya. Nanti template-nya untuk laporan akhir saya bagikan ke teman-teman. Oke. Kemudian ini nanti bisa jika ada tambahan opsional silakan nanti asisten bisa menyampaikan ya, atau saat praktikum bisa disampaikan. Ini dasar teori. Saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa dasar teori itu penjelasan teoritis mengenai praktikum. Ya. Pak, kenapa ini perlu? Biar kalian itu ketika melaksanakan praktikum itu tahu dasar-dasarnya, ya. Nah, kemudian pada dasar teori itu referensinya bukan catatan kuliah, ya. Rujukan yang tidak diakui itu catatan kuliah, handout, Wikipedia, blog, buku petunjuk, ya itu nggak boleh. Seperti kuliah literasi kemarin, ya. Bukan opini, nggak boleh opini. Kemudian alat dan bahan untuk laporan sementara digambarkan juga ya teman-teman, nggak cuma ditulis ya. Ini nanti saya bagikan aja nggak apa-apa. Saya nggak akan memaparkan lebih detail. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya. Oke. Silahkan, mungkin itu saja biar ringkas. Nanti akan saya share di grup. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan siapkan percobaan pertama, ya laporan sementaranya, dan percobaan yang di offline-kan, ya atau percobaan 2. Kalau bisa, syukur-syukur semua percobaan sudah disiapkan.
Itu ya, itu amannya seperti itu. Pak, kok kejam sekali? Ya, karena kita itu kondisinya pandemi. Bahkan untuk praktikum analitik sendiri, teman-teman mungkin tidak akan melaksanakan di hari Jumat. Melaksanakannya di hari lain, kemungkinan Senin atau Selasa. Pak, kok di hari itu? Yang luring ya. Kalau yang daring silakan di hari Jumat, atau bahkan bisa koordinasi dengan asistennya. Mbak, tugas saya masih banyak, praktikum online-nya hari Sabtu saja ya. Kalau kalian setuju, teman-teman mahasiswa setuju, asisten setuju, silahkan. Oke ya. Tetapi untuk luring, kita jadwalnya agak kaku. Bahkan akan masuk di hari yang bukan harinya. Kan praktikum nih, terjadwal di SIA itu hari Sabtu. Tetapi pelaksanaannya bisa jadi Senin atau Selasa. Pak, berarti saya ninggal kuliah. Iya. Misalnya Mbak Setri. Di hari Senin ada kuliah apa, Mbak? Pagi atau siang? Mbak String, halo? Atau Mbak Legendaria? Ada kuliah ITP, Pak. Apa? Kuliah apa? Kuliah yang itu. Ya, yang itu ke maksudnya aku nggak paham. Pagi tapi, Pak. Iya, kuliah apa? Apa ya? Lupa namanya, tapi singkatannya tahu. Perkembangan peserta tadi. Oh, Bu Jamil ya? Bukan, Bu Wina. Bu Wina, baik. Nanti teman-teman, misalnya Mbak Setri nih, dalam satu perkuliahan tersebut, kalau kuliah Bu Wina biasanya direkam mboten? Mbak Setri? Iya, direkam, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti menyampaikan ke Bu Wina, Bu, hari ini saya harus melaksanakan praktikum luring. Jadi mohon izin untuk tidak mengikuti perkuliahan dan mohon direkam. Jadi kan bisa lihat rekamannya. Kenapa seperti itu? Kalau mengakomodir jadwal kosongnya teman-teman nggak akan bisa. Begitu juga dengan praktikum-praktikum yang lain. Teman-teman mohon pengertiannya. Karena apa? Jadwal kita itu sangat tergantung sama kondisi di lab. Ya, Pak, berarti saya akan bolos terus di kuliahnya Bu Wina? Enggak. Hanya sekali itu yang luring, yang daring tidak akan perlu bolos-bolosan. Jadi mau minta tolong kepada dosennya untuk direkam dan teman-teman bisa melihat hasil rekamannya. Gitu nggih? Nanti yang luring akan saya bagikan kelompoknya. Mungkin akan saya tata ulang. Kalau yang tadi kimia anorganik rasanya sudah fix, nggak ada masalah. Praktikum luringnya akan seperti apa, tetapi yang daring, karena ini kimia anorganik kan jumlahnya sudah sesuai nih, nggak banyak. Tetapi kalau yang daring akan harus saya bagi lagi nih, dari ke 51 ini siapa dengan siapa. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini saya tulis daring aja. Bapak, saya izin bertanya. Silahkan. Ini jadinya nanti kelas A sama kelas B itu digabung gitu nggak, Pak? Tapi per kelompoknya nanti disesuaikan sama Bapak gitu nggak? Ya, kelompok A sama B gabung. Untuk asisten-asistennya yang khususnya di daring. Tetapi kalau yang luring akan saya infokan lagi, Mbak. Saya sedang nunggu dan koordinasi dengan lab. Ya, akan saya bagikan. Gitu Mbak Khofifah. Jadi siapkan aja percobaannya itu laporan sementara, kalau bisa siapkan semua. Jadi kalian udah lego. Ketika tiba-tiba harus praktik yang luring, udah siap. Pak, kok kejam kayak gitu? Iya, mohon maaf karena kondisinya pandemi sehingga agak sulit. Kalau bisa praktikum luring itu dalam hati saya, nggak dalam hati, yang udah disampaikan kok. Akan disampaikan. Saya sudah alhamdulillah Mbak, kakak-kakak kelas kalian yang dilalah tahun lalu itu ya nggak praktikum sama sekali secara luring. Itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tanyakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Khofifah. Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan Hendra. Ini nanti ada modulnya nggak untuk ada langkah kerja? Ya, ada. Akan kita bagikan. Ya. Baik,
Ya, kayaknya ini teman-teman yang Anor saya bagikan di kimia analitik, nggak usah lah, tetap saya bagikan semuanya aja. Oke, tetap sesuai rencana. Silakan ada yang mau tanyakan lagi. Modul saya bagikan sekarang wis. Untuk modul sama informasi hari ini saya bagikan sekarang. Ada lagi yang lainnya? Mbak, mungkin dari saya ya Pak Zam. Oke, silahkan, Hil. Oh ya, paling menginformasikan ya Pak, untuk praktikum 1 itu gabungan dari judul 1 sama judul 3. Jadi nanti teman-teman angkatan 2021 buatnya 2 ya, langsungnya jadi 1, cuman judulnya ada 2 gitu, digabung. Ya, terima kasih Hila. Jadi praktikum yang tadi saya paparkan di sini, kalau di buku, oke saya tampilkan bukunya ya, maaf. Kimia anorganik, kimia analitik. Petunjuk praktikum kimia analitik. Nah, saya share screen nih. Kalau tanya kok ini namanya Fakultas Sains dan Teknologi, pakainya jurusan kimia sama. Jadi yang nyusun itu tergantung asistennya dari mana gitu aja. Nah, yang percobaan 1 ini hanya identifikasi kation, ya, identifikasi anion tidak akan dilakukan, dan analisis kualitatif kation. Jadi percobaan 1 dan 3 sebenarnya. Ya, itu ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Ila. Kemudian yang dilakukan adalah asidi alkali, argento, dan menentukan air hidrat dalam CuSO4 X H2O. Ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Kalau nggak ada, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Please feel free. Berarti saya bagikan saja modul praktikumnya, ya, dan pembagiannya. Pembagiannya nanti aja, saya susun ulang aja yang untuk praktikum offline. Modulnya dulu aja, teman-teman bisa menyiapkan. Nanti Mbak Hila minta tolong bisa di-share juga contoh laporan sementara yang praktikum kimia dasar. Ya, jadi bisa melihat laporan contohnya. Oke, ada yang lain? Oke, teman-teman. Kalau nggak ada, saya rasa kita cukupkan untuk asistensi praktikum. Kalau nggak ada, Mbak asisten, kalau mau tetap gabung silakan. Kalau mau ada kegiatan yang lain, monggo. Karena kita akan masuk ke perkuliahan. Tapi kalau mau ikut kuliah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya tutup yang untuk asistensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini belum terkirim. Oke, kita pindah ke praktikum ya. Praktikum pindah ke perkuliahan. Terima kasih Mbak Hila, Nani, Dewi, dan Email sudah hadir di hari ini. Oke, makasih Dewi. Kita akan ke kuliah kimia analitik. Tapi sebelumnya saya ingin nanya ke teman-teman. Kemarin saat latihan ada yang bingung nggak? Kalau bingung akan saya ulangi lagi. Atau ada latihan soal yang semalam mencoba terus nggak bisa jawab. Baik, kalau nggak ada, hari ini kita akan membahas terkait, saya harus balik lagi sebentar ke terkait, sorry, namanya konsentrasi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi adalah kunci. Hari ini tanggal 11 Maret 2022. Oke.
kita akan belajar ngitung konsentrasi, yaitu persen, ppm, dan ppm aja. Dan pembuatan bahannya. Pak, kok nggak latihan? Latihan ki sak latihan sak pertemuan DW. Ya, kalian bisa latihan sendiri, kalau bingung ditanyakan. Nah, seperti kemarin saya sampaikan, sebenarnya kalau kuliah itu belajar mandirinya itu banyak harusnya. Ya. Oke. Kan sudah saya jelaskan bahwa konsentrasi itu ada banyak. Ada molar, ada normal, ada formal, ada molal. Saya catat aja. Oh, nih, nih. Ada molar, molaritas, ada formalitas, ada normalitas, ada apa kayak jenenge, molalitas, ada persen. Persen itu juga ada berat per berat, volume per berat, ada berat per volume, ada berat per volume, ada volume per volume. Ya. Ada juga kita namanya ppm, ada ppb, dan seterusnya. Ya. Bahkan molar itu, kalau kalian tahu, kan ada molar, milimolar, mikromolar, femto, dan seterusnya. Ini mikro itu tulisannya kayak gini, simbolnya mikromolar. Kayak gini. Nah, saya perbaiki aja ya. Api ora iki tulisannya. Nah, gini, mikromolar. Oke. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Normalitas nanti akan kalian pelajari di praktikum asidi alkali. Ya. Hari ini kita fokus di sini dulu lah. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mulai dari persentase. Ya. Persentase itu simpelnya gini. Kalian punya uang, atau kalian punya project, ya, punya project, atau kalian punya meja aja. Panjangnya 60 cm. Kemudian dari meja ini kalian gunakan 30 cm, kalian beri taplak. Maka pertanyaannya adalah berapa persen yang ditaplai? Nggak tahu di bahasa Indonesia yang bagus apa ya. Taplak itu bahasa Inggrisnya tablecloth. Nah, kan teman-teman simple, 30 dari 60 kali 100%, maka hasilnya adalah berapa? 50%. 50% yang ditaplai. Sampai sini paham?
Paham nggih? Oke, pelan-pelan. Saya mau bikin misalnya gini. CU dalam CuSO4 itu jumlah CU. Pertanyaannya misalnya berapa persen jumlah CU dalam CuSO4. Pak, jumlahnya yo, ini jumlahnya ini 1, S-nya 1, U-nya 4. Ini berarti 6. Berarti 1 dari 6 kali 100%. Enggak, ngitungnya enggak kayak gitu. Ya. Walaupun sebenarnya soal saya kurang lengkap juga sih. Persen massa sih. Tapi enggak apa-apa. Jadi, berarti kan kita perlu tahu ARCU berapa. Kemudian MR CuSO4 itu berapa. Maka persentase CU adalah ARCU per MR CuSO4 kali 100%. Simpel ya. Saya berikan contoh lain. Berapa persen Cl dalam CuCl2? Ya. Maka persen Cl-nya adalah 2Cl. Betul ya? Kok Pak 2? Karena jumlahnya kan 2 Cl kali MR CuCl kali 100%. Simpel itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya berikan contoh lagi. Persen massa CU, misalnya diminta buat 30% berat per volume Ag Cl dalam 100 ml air. Oke ya. Maka yang dimintakan berat per volume. Berarti ini volumenya itu volume total. Kemudian ini adalah beratnya berapa. Nah, kita cari volume totalnya itu kan 100 ml. Sekarang kita cari tahu 100 ml itu berarti beratnya ini yang menjadi pertanyaan. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, berarti beratnya berapa? AgCl. Atau massa AgCl. Nah, kita tulis biar enggak teman-teman enggak bingung. Massa AgCl. Maka massanya berapa? Kan simple. Oh, kalau 100 ml air massanya berapa? Kurang lebih kalau air itu kan berat jenisnya itu adalah 1 kilo dalam 1 liter. Ya, berarti 100 ml itu 100 miligram. Oke. Kemudian bagaimana? Berarti ini perlu 30 miligram. Dimasukkan 30 miligram. By the way, ini sangat banyak.
kemudian dilarutkan, dilarutkan hingga 100 ml. 30% itu sangat banyak loh, teman-teman. Atau mungkin kita jangan 30%. Ben boros. 3% saja. Maka kita hanya perlu 3 mg. Ngerti ya? Seperti minggu lalu, saya bilang 37. Kalau 37% HCl, maka dari sini kan kita tahu ada 37 ml HCl murni di dalam total 100 ml. Berarti 37 ml HCl plus 100 kurangi 37 berapa tuh? 63. Bacanya seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mbak Adisha, ada tanyakan? Saya tanya Pak, Silakan. itu yang volume air 63 kenapa Pak? Ini yang nanya siapa? Mbak Nurul Aini ya? Iya. Oke, gini Mbak. Kenapa volumenya 63? Ini kan kalau di HCl itu volume per volume ya. Volume per volume ini kan adalah, ini volume dari HCl-nya, sedangkan yang bawah itu kan volume total. Paham ya Mbak? Volume totalnya harusnya berapa? Kan 100 ml tuh. Nah, total ini kan di dalam bahan tersebut ada HCl dan air. HCl-nya berapa? Ya kan 37 sama. Betul ya, Mbak? Airnya sisanya 63 ml. Sampai sini bisa dipahami, Mbak? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Tolong kalau bingung tanya ya. Silakan, ada yang nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ke PPM. Setelah ini kita bikin latihan aja, nggak apa-apa. Ini adalah part per million atau bagian per juta. Artinya apa? Kalau kita bilang ada Hg, ya ini Hg itu merkuri, ini berbahaya. Dia di dalam air itu memiliki 5 ppm. Wah, ini udah tinggi nih 5 ppm itu. Artinya apa? Ada 5 dari Hg, kemudian 10 dari 10 pangkat 6 atau bagian per juta. 1 Girolu. Jadi ini adalah Hg, ini adalah yang diambil. Misalnya air, maka dari 1000 atau dari 1 liter itu ada 5. Ya, 5 apa? Ini 1000 ml, maka ada 5 ml yang Hg-nya 5 liter. Ya, atau kalau ya kita lihat nanti, kurang lebih seperti itu. Kalau persen itu kan 5%, misalnya 5%. Maka ada 5 dari 100. Paham ya?
Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Saya misalnya diminta untuk membuat CR. Ya. Atau contoh. Buatlah CR 5 ppm dari pertanyaan dalam 100 ml larutan, ya. Dari bahannya saya ambilkan dari internet, coba saya cari. Belum. Bahannya dari sini, ya. Kita diminta untuk bikin dari CR sebesar 5 ppm, dari bahannya adalah K2CR2O7 atau potasium dikromat. Potasium atau kalium, teman-teman ngertinya kalium ya, dikromat, atau bahasa Inggrisnya potasium dikromat atau K2CR2O7. Nah, ini caranya gimana? Ada yang punya bayangan nggak? Contoh soal ya. Kita diminta untuk membuat 5 ppm, CR 5 ppm. Pak, di sini adanya K2CR2O7, ya berarti kita harus hitung. Ada agak rumit ya. Teman-teman kalau dihadapkan kayak gini jangan panik dulu. Cukup deg-degan aja. Apa yang kita harus tahu? Kita harus tahu bahan yang tersedia adalah K2CR2O7. Padahal yang diminta adalah hanya CR 5 ppm. Bukan 5 ppm K2CR2O7. Artinya apa? Lihat teman-teman di sini. Di sini nyumbangnya 2 CR kan? Ada 2 buah CR. Nah, ngitungnya gimana? Kita harus pahami. Kalau tadi kan kita bilang persentase CR, maka di sini total CR per total bahan, ya kan, kali 100%. Ya. Sampai sini paham? Saya nggak tahu tuh rumusnya itu penulisannya udah sip atau belum tuh. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Maka untuk membuat 5 ppm CR yang kita lakukan adalah kalau 5 ppm gimana? Maka dari sini kan kita tahu ppm CR adalah total CR
Atau ini volume total kali 100. 10 pangkat 6. Apakah selesai di situ? Enggak. Kita coba ya. Maka di sini ppm CR adalah berapa coba? Yang diminta kan 5. Atau sorry, sini saya tuliskan di sini adalah massa. ppm CR adalah, saya tuliskan ulang aja, massa CR per volume total kali 10 pangkat 6. Maka kalau ini 5 ppm, ini adalah massa CR, volume totalnya itu adalah 100 ml. Ya, ini 10 pangkat 6. Oke, sampai sini paham teman-teman? Pak, ini 100 ml-nya perlu diganti enggak? Perlu. Ini kita ganti dengan 0,1 liter. Kok bisa? Jadi di sini volume total unitnya adalah liter. Massa di sini adalah unitnya miligram. Karena miligram per liter adalah artinya 1 ppm. Ya. Kalau miligram itu, kalau air nih, air itu kan 1 miligram. Kalau ini 1 miligram, maka air 1 liter itu berapa? Kan 1 juta miligram. Ya. Karena apa? 1 liter itu 1 kilo. Maka kalau 1 kilogram itu artinya berapa? Kalau dirubah, dikonvert menjadi miligram. Atau saya alon-alon lah teman-teman biar nggak bingung. Kita pahami konsepnya dulu. Ya, artinya kan ppm itu saya tuliskan di atas ini aja ya, konsep ppm. Konsep ppm. ppm itu kan kalau 1 ppm artinya ada 1 miligram dalam 1 juta miligram. Ya. Atau 1 miligram dalam 1 kilogram. 1 kilogram itu kalau kita bicara tentang air, maka 1 miligram per liter. Jadi kalau teman-teman nemu unitnya adalah ada 5 miligram per liter CR di air. Artinya kalau kamu ngambil 1 liter air, maka akan ada 5 miligram CR. Nah, statement ini bisa dituliskan juga dengan ada 5 ppm. Paham ya? Ada yang ya. Kalau ada yang bingung tolong tanya. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan Mbak ada 5 mg kromium di dalam air, maka ada 5 mg per liter kromium di air, maka kalau kita ngambil 1 liter air ada 5 mg, itu artinya 5 ppm. Kalau 5 ini saya kopikan, saya tuliskan pelan sebentar. Kalau saya nulis ini 5 mg per liter kan artinya 5 ppm. Kalau 5 mikrogram per liter, maka ini bacanya 5 ppb, part per billion. Atau kita tulis 5 dari 10 pangkat
Ya, so, kita nggak usah tulis ini. Kita fokus ke ppm dulu. Jadi 1 ppm itu adalah 1000 ppb. Ya. Berarti kalau 5 mg per liter ini berarti tulisnya bisa seperti ini nih. 5000 ppb. Nah, ngerti ya? 5000 ppb. Ini sama persis. Oke ya. Baik, kita kembali ke sini. Ya. Ini ngitungnya pakai liter 5 ppm massa CR 10 pangkat 6. Ya. Atau ininya saya 0,1 kilogram. Ya. Atau saya nggak usah tulis. 0,1 liter aja kayak tadi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita tulis di sini. Lanjut. Maka massa CR. Sebentar. Saya tak minum dulu. Tuh, ngelak.
Baik, maaf, saya tinggal sebentar tadi. Ada sedikit kendala. Kita kembali ke sini ya. Berarti massa CR itu berapa? Berarti kan tinggal 5 ppm, betul ya? Dikali volumenya yaitu 0,1 gitu. Per 10 pangkat 6. Ya. Atau 0,1 liter itu adalah atau gini saya tulisnya. Atau gini, saya hapuskan unitnya aja biar teman-teman nggak bingung. Tuh, klero. Hapuskan semuanya. Sorry, nggak belibet. Masanya adalah 5 kali 0,1 per 10 pangkat 6. Ya, berarti 5 kali 10 pangkat berapa coba? Min 7. Min 7 ya. Min 7. Di sini kilogram. Ya. Agak bingung ya. Gini. Di sini kan tadi liter nih. 1 liter itu kan kilogram. Nah, di sini liter. Ini dikonvertnya menjadi kilogram. Ini ppm sama 10 pangkat 6 itu definisinya sama. Jadi bisa saling coret-coret. Ya, ini 10 pangkat 6 itu gini. Maaf, saya harus jelaskan ulang ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Maaf, sekali lagi saya harus jelaskan ulang gini. Biar nggak bingung. Kan tadi 5 ppm, kita unitnya ppm. Ini adalah massa CR per 0,1 liter atau 0,1 kilogram. Ya, ini kali 10 pangkat 6. Ya. Terus ppm ini di. Jadi 10 pangkat 6 itu adalah 1 ppm. Ya. Kan 1 ppm itu kan berarti 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6. Ngerti ya? Kalau ini saya tulis 1 ppm sebenarnya, atau kalau saya tulis 1 ppm di sini kan nggak masalah. 1 ppm. Kan bisa corak-coret gitu ya teman-teman ya. Tapi 1 ppm ini saya tuliskan sebagai 10 pangkat 6. Paham ya? Oke? Oke. Teman-teman mungkin fokus di sini aja. Masanya jadi 5 kali 10 pangkat 7 minus 7 kg. Sehingga ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 gram. Paham ya? Dimengerti? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tapi ini kan massa CR, teman-teman. Kan kita nggak bisa ngambil di sini yang kita punya adalah K2CR2O7. Kita nggak bisa hanya ngambil CR-nya saja. Kita hanya ngambil maunya CR-nya saja. Kan nggak bisa. Karena di situ nyampur. Ya, padatannya itu. Ya. Oke, caranya gimana? Kita hanya akan mengambil berapa? 5 kali 10 pangkat minus 4 gram. Atau kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 1 miligram. Sampai sini paham ya? Hanya CR-nya saja.
Ada pertanyaan? Nah, langkah yang bisa kita buat adalah kita cuma disediani bahan yaitu berupa CR. Maka kan kita bisa melihat perbandingan massa CR versus massa K2 CR2O7 adalah berbanding lurus dengan massa relatif. Betul ya? Artinya apa? Kan kita bisa menulis rumus kayak gini. Massa CR per massa K2 CR2O7 adalah total ARCR per total MR K2 CR2O7. Oke, stop dulu. Sampai sini ada yang bingung? Teman-teman? Mas Zaki, gimana? Mbak Adinda? Pak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Legendaria. Itu harus massa per massa sama dengan total per total ya berarti, Pak? Ya, karena kan massa itu dipengaruhi oleh total ARCR, ya. Massa K2 CR2O4 itu berbanding lurus dengan MR CR K2 CR2O7-nya itu, Mbak. Kalau kita nyari massa itu kan mol kali MR gitu ya. Molnya kan dua-duanya sama, mol CR sama K2 CR2O7 gitu. Rumus massa itu apa toh? Massa itu kan rumusnya adalah mol kali MR. Tapi kan di sini molnya sama, Mbak. Antara CR dan K2 CR2O7. Wong jumlah zatnya itu. Kita itu pengen ngitung CR-nya aja. Gampangnya gini. Kalau kita ingin mengambil mengambil benda ya, benda misalnya zat yang warna biru. Ya. Kelereng. Nah, kelereng. Saya tampilkan dulu warna gambar kelereng. Ini gambar kelereng. Salah nge-share aku. Oke. Ibaratnya satu kelereng buletan ini kan tersusun dari warna biru, warna yang lainnya, warna hijau. Atau kita coba tampilkan soto. Nah, ya. Dalam komposisi soto ini, ya, ada setengah telur. Teman-teman lihat ya. Tapi kita kalau beli telurnya aja nggak boleh tuh. Padahal kita dari perhitungan kita tadi itu kita ingin memerlukan telur sebanyak 4 buah. Ngerti ya? Tapi kita nggak boleh beli telurnya saja. Harus beli satu paket mangkuknya. Ya. Terus apa yang kita lakukan agar dapat memenuhi 4 telur kebutuhan kita? Berarti kita beli mangkuknya, beli sotonya berapa, Mbak Legendaria? Beli sotonya 1, Pak. Beli sotonya 1. Kalau kamu beli sotonya 1, telurnya cuma dapat setengah, Mbak. Padahal kamu perlu 4 telur tuh. Yang utuh. Jadi butuh 2. 4 telur yang utuh, Mbak.
Butuh 8 ya berarti, Pak? Berarti 8, Pak. Butuh 8. Ngerti ya? Karena satu mangkok soto itu hanya menyediakan setengah telur. Maka diperlukan 8. Ya, 8 mangkok dari soto itu. Ngerti ya? Paham, Pak. Ya. Nah, itulah yang kita coba selesaikan di sini nih. Kita saat akan ngambil CR sejumlah 5 kali 10 pangkat min 1 mg ya, atau 0,5 mg CR, kita kan nggak bisa ngambil CR-nya aja, tapi yang kita timbang adalah K2 CR2O7-nya. Ngerti ya? Maka kita kalau perbandingan massa CR sama K2 CR2O7 itu kan sama juga dengan perbandingan total CR yang ada di dalam K2 CR2O7. Ngerti ya? Sampai sini paham? Oleh karena itu, tadi kan rumusnya massa itu mol per mr. Oke, oleh karena itu, massa CR per massa K2 CR2O7 sama dengan total AR-CR-nya berapa? Ada 2 CR tuh. Per MR K2 CR2O7. Oke, sampai sini paham? Kok 2, Pak? Ini kan ada 2 nih, CR-nya ada 2. Kalau tidak dari K2 CR2O7, misalnya dari KCRO4. Misalnya bahan yang kita punya adalah KCRO4. Maka yang kita ambil adalah massa CR tadi per massa KCRO4 kali 1 kali CR per massa dari dari AR MR KCRO4. Kenapa? CR-nya hanya nyumbang 1. Mengerti nggak, teman-teman? Mengerti, Pak. Oke. Nah, dari 2 CR ini kan masanya ini diminta 0,5 mg per. Ini yang kita cari nih. Per MR-nya berapa? MRK 2CR2O7 itu adalah 294. Betul ya? Betul, Pak. 294,19. Maka ini 294,19. Ini CR berapa? AR-nya, Mbak? Mas? 52. 52. Dari sini maka massa K2 CR2O7 berapa? Miligram. Silahkan dihitung. Oke, saya hitung ya. Berarti kan 0,5 ya toh? Dikali, 0,5 dikali berapa? 294,19. 19, kemudian dibagi berapa? Dibagi 2 kali 52. Ya, 1,414 mg. Saya hapus. Betul ya, teman-teman yang hitung? Iya, Pak. 1,4 berapa? 4. 1,4143 miligram. Artinya apa? Dari kalau kita ngambil 1,43 mg K2CR2O7, maka
kita bisa memperoleh 0,5 mg CR. Dimengerti ya? Mbak Nadia paham? Paham, Bapak. Ya. Itu seperti analogi soto tadi. Kalau kita mau beli soto, kalau kita mau dapat 4 buah telur, padahal kita nggak boleh beli terpisah, maka kita harus memesan 8 buah mangkok soto. Dari 8 buah mangkok soto kita akan mendapatkan total 4 buah telur. Ngerti ya? Ini kalau telurnya utuh 1. Kalau telurnya telurnya setengah, ini telurnya setengah. Kalau telurnya seperti ini, kita mau dapat 4 buah telur, berarti kita perlu beli berapa itu makanan itu, Swedish egg salad itu? Kan cukup beli 4. 4. Ya, 4. Cukup beli 4. Oke ya, dimengerti ya? Oke, sebelumnya saya mau memberikan latihan teman-teman. Membuat larutan PP. Soalnya saya share di grup aja. Di kolom chat, sorry. Nah, silahkan. Saya tulis karena ada linknya. Jadi teman-teman bisa latihan. Silahkan. Kan kemarin ada yang minta latihan tuh. Nih, tak kasih. Ya. Ya. Latihan. Silahkan. Saya beri waktu 15 menit ya. Saya rasa cukup. Pak, kok tekan setengah 12, kita mulai setengah 10, harusnya kan jam 11 selesai, jam 11.10. Tadi ada asistensinya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, raise hand aja ya. Oh ya, bagi Hendra sama Zaki, posisimu di mana, Mas? Saya di rumah, Pak. Rumahmu maksudnya mana? Oh, Bangun Tapan. Oke, yang satunya? Di pondok, Pak. Pondokmu mana? Alogaten. Alogaten, oke, aman. Artinya kan waktu zuhur kita kan sama kan? Bukan di Indonesia Timur. Teman-teman, kalau ada saran masukan, tolong ya, jangan nunggu hingga akhir perkuliahan saya. Saya kuliah hanya 14 pertemuan. Ini udah pertemuan ke-8, yang harusnya ke
pertemuan ke-9 hari ini. Yang harusnya itu kan saya masih punya utang, jadi 10 harusnya. Teman-teman sampaikan aja, kita masih punya 4 pertemuan toh. Jadi kalau ada yang harus saya perbaiki, tolong sampaikan. Ya, please feel free, ini nggak akan mempengaruhi dalam aspek penilaian. Oh, sing Zaki itu usul ra jelas, tak kasih nilai E. Nggak kayak gitu. Saya perlu mendapatkan masukan dari teman-teman untuk perbaikan proses pengajaran saya. Kalau teman-teman nggak paham atau dengan model ini, tolong sampaikan. Ya, jangan sungkan. Sekali lagi, saya bukan musuhmu ya. Kita rekan dalam pembelajaran kuliah kimia analitik di sini. Baik, sudah ada yang berhasil mengerjakan? Ini sambil teman-teman mengerjakan. Jadi saya itu sudah bikin software sebenarnya untuk hitung-hitungan kayak gini. Ini baru bahas ppm. Belum lagi kalau ppm saya minta konversi ke molar. Ya, jadi sebenarnya saya sudah bikin software itu, jadi tinggal masukin angka-angkanya langsung keluar angkanya. Benar toh? Dan softwarenya sudah saya hakikan. Tapi nggak akan saya bagi, nanti kalian pakai untuk ujian repot.
Baik, apakah sudah ada yang ketemu hasilnya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Siapa ini yang mau menyampaikan hasilnya berapa, Mbak? 0,34129130 mg. Oke, saya coba tulis nggih, mohon izin. 0, Mbak Nadia ya tadi ya. Iya, Pak. 0,34129130 mg, Bapak. Miligram. Ada yang lain? Ada, Pak. Ya, ini Mbak Nadia. Yang lain berapa? 0,732. Ini Mbak siapa? Mbak Aziza. Aziza. 0,732 miligram. Ada yang lain? Silahkan, ada yang berbeda? Ayo. Nggak apa-apa ya kalau beda. Baik, kalau nggak ada, coba kita bahas ya. Jadi ppb-nya itu 5 ppm. Ya, volume total adalah 100. Maka kan 5 ppm kali massa PB, persis kayak tadi itu. Ini totalnya 0,1 liter. Aduh, nulis 0,1 liter kali 10 pangkat 6. Berarti di sini diperlukan adalah massa PBB. Massa PB-nya adalah 0,5 kali 0,1 per 10 pangkat 6. Artinya berapa? 5 kali 10 pangkat min. Kok 0,5, maaf. 5 kali 10 pangkat min 7 kilogram. Sama persis kayak tadi angkanya. 5 kali 10 pangkat min 4 gram. Ya. Iya, 1 miligram. Baik, sekarang yang menjadi permasalahan PB-nya dari PB mana itu tadi? PBSO 4, Pak. PBSO 4. MR-nya berapa? 303,26. 303,26. Ya. 26 miligram per mol. Kalau ARPB? 207. 207, Pak. 207. Sorry. 207 gram per mol. Maka massa PbSO4 adalah MR. Betul ya? PbSO4 per PB-nya kalinya 1 atau 2? 1, Pak. 1. Ya, karena jumlahnya cuma 1, berarti AR PB kali massa PB. Ini kan berarti 207 per 303,26 per 207 dikali 5. Betul ya? Kali 10 pangkat min 1 miligram. Maka berapa tuh? 0,7325 miligram. 0,723 miligram. Mohon izin saya hitung dulu ya. Iya, Pak. 303, berapa tuh? 0,26, Pak. 26 dibagi 27. 207. 207. Kemudian Dikali 0,5. Iya. Ya, 0,7325. Berarti ini 0,7235 miligram PB. Maaf, Bapak, kebalik. 7, Pak. 7325 ya. Oh Iya. ya, kebalik. Terima kasih.
miligram ppsu. Baik, itu hasil jawabannya. Mbak Nadia, nah nggak apa-apa ya, salah, bukan salah sih, kurang tepat. Kenapa kok 0,341 Mbak? Boleh cerita, sharing? Tadi saya tuh gini Pak, hitungnya Pak. Yang masa PB itu 0,5 dikali 207 dibagi itu Pak, masa molekularnya itu Pak. Boleh di screenshotkan Mbak, atau ditampilkan di videonya, kelirunya di mana, biar teman-teman bisa belajar dari Mbak Nadia juga. Ini bagus, nggak selalu jawaban salah itu buruk ya, jadi kita bisa belajar. Atau saya didiktekan Mbak, saya catat Mbak cara hitungannya Mbak Nadia. Nih Mbak Nadia, biar teman-teman bisa perbaiki. Minta tolong Mbak Nadia, boleh disampaikan? Ya Pak. Tadi kan sudah sama ya Mbak ya pada tahap ini, pada tahap 5-10 pangkat min 1 mg-nya ya. Ya Pak. Di sini kan perlu PB berapa tadi, 0,5 mg. Terus coba didiktekan Mbak. Terus saya tuh pakai cara yang itu Pak, masa PB dibagi masa PB SO4 sama dengan total PB dibagi total PB SO4 itu Pak. Masa PB SO4. Ini total PB ya? Iya Pak, total PB. Total ARPB ya? Ya. Coba, nggak apa-apa Mbak. Kita coba cari kekeliruannya di mana, PB SO4. Total ARPB-nya, masa PB-nya kan 0,5 mg ya Mbak? Ya. Ini yang ditanyakan, masa PB SO4. Ya itu yang ditanyakan Pak. Ya. Terus yang itunya 207 Pak. Iya Pak, total ARPB itu 207 Bapak. 207. Ya. MRPB? MR-nya itu 303,26. 303,26. Nah ini sama persis dengan ini Mbak, cuma natanya aja. Mungkin saya salah bagi nggih Pak? Ya mungkin ya. Ini kalau dari sini kan kita bisa cek nih bahwa masa PB itu adalah 0,5, betul toh? Dikali 303,26 dibagi 207. Oh iya Bapak, saya salah Pak. Saya taruh yang 207-nya itu di atas, Bapak. Oh, oke, baik. Ya, sekarang sudah ketahuan ya, salah naruhnya. Oke. Mbak Nadia paham? Bisa dimengerti? Paham, Bapak. Baik. Tapi saya itu kalau disuruh ngerjain cepet-cepet bingung, Pak. Ya, alon-alon nggak apa-apa. By the way, nanti soal ujian yang dari saya, UKOM-nya kan 50% nilainya dari saya, 50% dari Pak Didin. Soal-soal seperti ini akan muncul. Ya, tapi saya nggak akan meminta teman-teman mengerjakan dalam waktu setengah jam. Karena soal yang akan saya buat mungkin sekitar 25-an soal. Ya, sehingga bisa dikerjakan beberapa hari. Ya, mungkin soalnya bisa ditulis dulu, kemudian dikerjakan di kertas sehari ini, 2 hari, kemudian besok tinggal ngisi ABC-nya. Gitu ya. Jadi nggak buru-buru. Karena kalau sudah disubmit artinya nggak bisa dirubah. Ngerti ya? Nah, soal-soalnya kan banyak seperti ini. Hitung PB-nya, kemudian kalau konsentrasinya sekian, berapa molarnya. Ya, jadi akan ada pertanyaan juga akan saya buat misalnya, kalau saya punya 5 ppm PB dalam 100 ml ya dengan volume misalnya volume 100 ml, maka pertanyaannya berapa molarnya? Wah, kan menyebalkan toh pertanyaan kayak gitu. Biar teman-teman bisa menganalisis. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa luring ya. Luring walaupun 1 atau 2 orang, saya akan saya coba sebisa mungkin untuk tetap mengakomodir. Teman-teman yang literasi sudah mulai dengan Pak Agus nggih?
Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. alhamdulillah. Kemudian jangan lupa minggu depan mulai praktikum ya. Laporan sementaranya nanti dibagi oleh Mbak Hila. Oke, saya cukupkan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.